Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat Philadelphia yang ada di rumah. Mari kita bersama-sama untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Dengan sukacita kita akan bersama-sama merasakan kehadiran Tuhan di tengah keluarga kita masing-masing. Kita awali ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Turunlah kiranya atas saudara semuanya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama untuk mengawali ibadah kita dengan nats pembimbing kita yang terambil dari Yesaya pasal 12 ayat yang kedua. Yesaya pasal 12 ayat kedua, demikian kesaksian kebenaran firman Tuhan. Sungguh, Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gementar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Demikianlah bacaan kita yang mendasari kita dalam ibadah kita pada saat ini. Dan kita akan sambut dengan satu pujian dari Kidung Jemaat 17 bait 6 dan 7. Surya Maha Suci, biarlah cahayamu hangat menyentuh wajahku, bagai guntung bunga bila disinari memekar ke matahari. Mari kita bersama-sama untuk datang kepada Tuhan dalam pengakuan dosa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang mengasihi kami, pencipta langit dan bumi, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Tuhan kembali memanggil kami untuk bersama dalam ibadah yang berlangsung di setiap keluarga kami masing-masing. Kami hendak menyatakan bahwa dalam kehidupan kami, seringkali kami belum dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup bersama kami, dalam hidup kami bersama, baik dengan sesama ciptaan maupun kepada Allah. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami mohon pengampunan atas segala dosa dan kekurangan kami. Berkenan Tuhan menerima pengakuan dosa kami. Tuhan menyucikan dan menguduskan kami sehingga kami layak menjadi anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita nyatakan pengakuan dosa kita juga dalam Kidung Jemaat 33 bait 2 dan 3.
bagi setiap kita yang mau mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, Tuhan menerima kita dan bahkan memberikan kuasa kepada kita. Sebagaimana dinyatakan dalam Yohanes pasal pertama ayat yang ke-12. Yohanes pasal pertama ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita sambut berita anugerah tersebut dengan menyanyikan Kidung Jemaat 357 bait 1 dan 3. Mari Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita mempersiapkan hati kita untuk menerima kesaksian kebenaran firman Tuhan. Namun terlebih dahulu mari kita berdoa. Kita berdoa. Dengan segala kerendahan hati pada saat ini kami membuka mata hati kami, pikiran kami, supaya apa yang Engkau sampaikan melalui kesaksian kebenaran-Mu yang hendak kami terima pada saat ini dapat kami renung resapkan dan bahkan dapat kami nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, juga anak-anak yang pada saat ini bersama-sama dengan keluarga untuk beribadah, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca dari Yohanes pasal 20. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-29. Mari kita perhatikan bacaan kita. Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 29, demikian kesaksian kebenaran firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ.
Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kita bertemu kembali di setiap keluarga kita masing-masing dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pernahkah dalam hati kita atau mungkin juga pernah kita ucapkan, kita memiliki sebuah pertanyaan? Apakah Tuhan itu ada? Apakah Tuhan itu ada? Seringkali ketika pertanyaan itu muncul dalam hidup kita, atau mungkin kita dengar atau itu menjadi pergumulan kita, ada banyak jawaban. Mungkin saja ada orang yang mengatakan tidak ada. Tetapi bisa saja ada juga yang mengatakan Tuhan itu ada. Nah, bagi orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada, seringkali berpikir bahwa segala sesuatu itu harus ada buktinya. Ada Bapak Ibu Saudara yang pernah melihat Tuhan? Ada? Ya, mungkin ada yang mengatakan ada dalam mimpi. Tetapi sebenarnya ketika kita menghayati dengan betul, kita tidak bisa melihat karena Tuhan itu memang adalah roh. Ada sebuah kisah nyata di sebuah universitas California. Dia adalah seorang profesor yang mengajar bidang filsafat. Dan ia mengaku bahwa dirinya adalah ateis, tidak percaya kepada Tuhan. Kepada setiap mahasiswa yang diajarnya, di akhir perkuliahan dia pasti akan bertanya, buktikan bahwa Tuhan ada. Dan kalau mahasiswa mencoba untuk menjawab dan jawabannya tidak masuk akal menurut profesor itu, maka dia akan dikatakan tolol. Sehingga banyak sekali mahasiswa yang mengikuti perkuliahan profesor ini tidak berani ketika ditanya apakah Tuhan itu ada. Nah, pada suatu saat ada seorang mahasiswa ini sudah mendengar kisah tentang profesor dan mahasiswa-mahasiswanya.
Selama 20 tahun memang tidak ada seorang pun mahasiswa yang berhasil mematahkan argumen dari profesor itu, yang tentu dinilai sangat masuk akal. Semua mahasiswa yang mencoba untuk menjawab atau memberikan argumen selalu gagal. Profesor itu selalu mengatakan, kalau Tuhan ada, ketika kapur ini saya lempar ke bawah, dia tidak akan pecah. Tapi selalu dilempar ke bawah, dia kapur itu pecah atau patah. Sehingga mahasiswa pun tidak bisa untuk memberikan argumennya. Pada suatu saat mahasiswa yang tadi sudah pernah mendengar, dia masuk dan mengikuti perkuliahan itu, dan sama seperti mahasiswa-mahasiswa sebelumnya, profesor bertanya, adakah Tuhan? Kalau memang ada, buktikan bahwa kapur ini ketika jatuh ke dalam tanah, dia tidak akan patah. Mahasiswa tadi berani untuk mengambil kapur dari seorang profesor itu, dan kemudian dia akan menjatuhkan. Tetapi ketika dia ingin menjatuhkan, ternyata kapurnya itu kalau dikatakan dia jatuh, tetapi jatuhnya tidak langsung begitu, tetapi dia mungkin tidak kuat memegangnya, dia melalui pakaiannya sehingga kapur itu sampai di bawah dan kemudian tidak patah sedikit pun. Profesor tidak bisa berkata apa-apa, kemudian dia pergi dari kelas itu. Saya tidak akan melanjutkan kisah itu karena memang kisah yang saya baca itu hanya sampai seperti itu. Nah, apa pesan yang ingin disampaikan melalui kisah ini? Orang selalu ingin bukti untuk menjadi percaya. Buktikan dulu baru saya percaya. Kalau tidak ada bukti, bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan yang tadi sudah saya katakan wujudnya roh, yang tidak bisa dilihat dengan mata kepala kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita masih berada dalam situasi Paskah kebangkitan Tuhan Yesus, di mana Yesus pada waktu itu menampakkan diri kepada para murid. Dan bacaan kita pada saat ini pun juga berbicara tentang kisah penampakan Yesus kepada para murid. Ketika mereka sedang berkumpul di sebuah ruangan, saya yakin kita jelas kisah ini seperti apa. Berkumpul di sebuah ruangan terkunci. Karena mereka takut, dikatakan demikian, mungkin takut kepada orang-orang Yahudi karena takut terimbas dari apa yang terjadi dalam diri guru mereka. Tetapi mungkin juga mereka selain takut kenapa pintu harus dikunci, mungkin mereka juga mengalami kesedihan karena gurunya menderita sedangkan mereka menyelamatkan diri mereka. Dan realitanya ketika Yesus menderita, murid-muridnya menyelamatkan diri mereka. Jadi ada perasaan sedih. Mungkin dia juga bergumul, mereka juga merenung. Nah, tetapi situasi hati yang takut, situasi hati yang sedih tadi kemudian menjadi sukacita manakala Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Bahkan Yesus mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Ungkapan ini sebenarnya hendak menyatakan kepada kita bahwa dalam kondisi apapun juga ketika Yesus hadir, ada sebuah perubahan dalam diri setiap orang yang merasakan kehadiran Yesus. Jadi murid-murid yang pada waktu itu melihat Yesus hadir, mereka kemudian bersukacita.
Dan sukacita itu juga disampaikan kepada temannya yang pada waktu itu tidak bisa bersama dengan mereka, yaitu kepada Thomas. Apakah Thomas langsung percaya? Jelas dikatakan dalam bacaan kita, tidak percaya sebelum aku melihat, sebelum aku mencucukkan jariku, sebelum aku mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, tidak akan percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau melihat Injil Yohanes secara keseluruhan, ada banyak Yohanes berbicara tentang melihat. Melihat itu punya makna khusus bagi Yohanes. Yohanes selalu mengkaitkan antara melihat itu dengan percaya. Masih ingat kisah beberapa waktu lalu ketika ada orang buta dan kemudian dia disembuhkan oleh Yesus dan kemudian dia bisa melihat dan kemudian dia menjadi percaya. Melihat ternyata membuat orang berkembang dan mengenali kebenaran sehingga menjadi percaya. Nah, dalam bacaan kita pada saat ini, baik murid-murid dalam perikop pertama ayat 19 sampai dengan 23, baik 24 sampai dengan 29, ada kata melihat. Dan setelah melihat, mereka kemudian mengenali kebenaran. Mereka kemudian menjadi percaya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang hendak kita petik dari bacaan kita pada pagi hari ini? Ada dua hal. Yang pertama, melalui bacaan ini kita diingatkan bahwa ketika seseorang mengalami perjumpaan dengan Yesus, ada sukacita di dalam dirinya. Dan sukacita yang ada di dalam dirinya itu kemudian mendorong dia untuk menyampaikan sukacita juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Atau menyampaikan kepada orang lain. Pertanyaannya adalah, adakah sukacita dalam diri kita setiap saat? Adakah sukacita dalam keluarga kita? Jangan-jangan selama ini kita tidak mengalami sukacita itu. Nah, kalau kita tidak mengalami sukacita itu, jangan-jangan kita belum berjumpa dengan Yesus. Memang perjumpaan itu tidak harus seperti murid dan Thomas pada waktu itu melihat dengan mata. Tetapi perjumpaan dengan Yesus itu bisa melalui pengalaman hidup kita sehingga kita merasakan bagaimana karya pemeliharaan yang dinyatakan Yesus dalam hidup kita. Jadi kalau kita pernah mengalami perjumpaan dengan Kristus, mestinya ada sukacita. Jadi untuk ngecek kita sudah berjumpa dengan Yesus atau tidak, ya ada nggak sukacita di dalam hati kita. Nah, sukacita itu yang kemudian mendorong kita untuk berbagi sukacita juga dengan orang lain. Maka kalau dalam kehidupan kita, ya dalam hal yang paling sederhana saja, kita sulit untuk tersenyum, kita sulit untuk menyapa, adanya hanya menyalahkan orang. Ya sangat sulit kita bisa membawa sukacita kepada orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kata melihat tadi sudah saya jelaskan. Memang kita tidak melihat dengan mata kepala kita. Tetapi kita harus menggunakan mata hati kita. Dan kalau kita sudah berjumpa dengan Yesus, mestinya harus ada sebuah perubahan di mana kita berkembang dan kemudian mengenali kebenaran.
Nah, sudahkah kita selama ini melihat dengan hati kita terhadap segala sesuatu yang terjadi atas hidup kita? Kalau kita melihat dengan mata hati kita, pastilah kita akan menjadi percaya. Dalam kondisi sesulit apapun, kalau kita mau melihat dengan hati kita dan kita sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus, kita akan menjadi percaya, dan percaya itu mewujud di dalam hidup dan kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, meski kita seringkali mengatakan aku percaya kepada Tuhan, tetapi percaya kita seringkali itu hanya ungkapan begitu saja. Tanpa kita hayati melalui sebuah perjumpaan yang menghasilkan sukacita, tanpa kita hayati bahwa kita sudah melihat Tuhan menggunakan mata hati kita. Oleh karena itu, mari dua hal ini tadi kita renungkan. Sudahkah kita lakukan dalam kehidupan kita? Sudahkah kita rasakan? Sudahkah kita alami? Dan ketika kita belum mengalaminya, ya mari kita membangun relasi dengan Tuhan, karena dari situlah kita akan melihat, kita akan berjumpa sehingga ada sukacita sesulit apapun pergumulan yang kita hadapi. Biarlah apa yang menjadi perenungan kita pada saat ini benar-benar akan menyadarkan kita melalui pengalaman perjumpaan dengan Kristus dan melihat dengan hati, sehingga kita akan semakin berkembang dan semakin mengenali kebenaran dari Tuhan dan percaya kepada Dia. Jadi melihat dengan hati dan percaya kepada Dia. Amin. Saat teduh. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat memperbaharui iman percaya kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengakuan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, kami persilahkan untuk duduk kembali. Mari Bapak Ibu Saudara kita menyerahkan segala pergumulan hidup kita kepada Tuhan di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah yang mengasihi kami, pada saat ini kami bersama dengan keluarga kami masing-masing, kami membawa segala pergumulan hidup kami di tengah bangsa dan negara
yang pada saat ini masih terus bergumul untuk menghadapi bencana nasional COVID-19. Kami mohon Tuhan tetap menolong dan menopang setiap kami, baik pemerintah bangsa kami, baik orang-orang yang harus bekerja dalam kesehatan secara khusus di rumah sakit. Tuhan memberkati mereka dengan kekuatan, dengan kebijaksanaan, dan dengan segala apa yang menjadi kebutuhan mereka, supaya mereka pun dapat melaksanakan tugas tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berada dalam kondisi ODP, PDP, ataupun positif. Kiranya Tuhan juga menguatkan mereka, bahkan kami mohon Tuhan juga menyembuhkan dan memulihkan mereka, agar supaya mereka bisa kembali beraktivitas bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Jikalau sampai dengan saat ini terhadap orang-orang yang mengalami sakit tersebut ada stigma yang kurang baik dari masyarakat, kiranya Tuhan memberikan pemahaman melalui setiap orang yang bersedia untuk memberikan pembelajaran tentang COVID-19, supaya mereka tidak mengucilkan saudara-saudara kami yang mengalami sakit tersebut, dan juga saudara-saudara kami yang harus berjuang di garda terdepan untuk menangani penyakit yang saat ini sedang mewabah. Berikan kebijaksanaan kepada setiap masyarakat agar bijak menanggapi segala sesuatu yang terjadi terkait dengan wabah COVID-19. Jangan sampai ada kejadian-kejadian yang menjadikan kami merasa prihatin oleh karena penolakan, oleh karena pengucilan, oleh karena berbagai macam sikap dan tindakan terhadap orang-orang, bahkan tim medis yang harus bekerja untuk menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Kami menyerahkan pemerintahan kami dalam upaya menangani bencana nasional ini. Berikan kebijaksanaan, kemampuan, dan juga kesehatan kepada mereka. Gereja-gereja Tuhan yang juga Tuhan tempatkan di tengah negeri dan bangsa ini, kiranya Tuhan memakai kami untuk menyatakan cinta kasih kepada setiap orang yang membutuhkan. Kiranya Tuhan juga memakai Jemaat Philadelphia untuk peduli dalam kondisi dan situasi yang saat ini sedang terjadi. Pergumulan pribadi kami, keluarga kami menyerahkannya kepada Tuhan, terkait dengan ekonomi keluarga kami, terkait dengan psikologi kami ketika kami harus menghadapi situasi di luar. Ada begitu banyak hal yang menjadikan kami takut. Mampukan kami untuk tidak takut, untuk bijak menghadapi segala sesuatu yang terjadi. Anak-anak kami dalam masa di mana mereka harus belajar melalui media sosial, Tuhan menolong mereka, memampukan mereka supaya mereka dapat mengikutinya. Demikian juga saudara-saudara kami yang terus berada dalam proses pemulihan kesehatan, bagi Bapak Mariman, Bapak Nugroho Yulianto, Bapak Suratijo, Bapak Mugiarto Hadi, Bapak Widiatmojo, Ibu Arista Kurniawati, dan saudara-saudara kami lain yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Tolong dan berkati mereka, supaya mereka pun juga memiliki semangat untuk mendapatkan pemulihan yang dari Tuhan. Keluarga yang harus mendampingi, berkenan Tuhan memberikan kesabaran dan juga kemampuan untuk mendampingi bagian dari keluarga yang dalam proses pemulihan kesehatan, supaya mereka dikuatkan di dalam Engkau. Pergumulan terkait pekerjaan kami, terkait dengan relasi kami dengan sesama kami,
dan juga pergumulan pribadi kami masing-masing. Kami bawa semuanya kepadamu Tuhan dengan satu harapan, Tuhan menolong dan menopang kami dalam setiap pergumulan, sehingga melalui pergumulan yang ada, iman kami semakin dikuatkan. Inilah doa harapan kami, syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersyukur dengan penyerahan persembahan hidup kita yang didasari dari Mazmur 4 ayatnya yang ke-6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Menyanyikan dari KJ 302 ayat yang pertama dan kedua. Mari kita haturkan persembahan ini dalam doa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kembali kami menghadap kehadirat-Mu Bapa. Dengan rasa syukur kami, Bapa telah memberi kesempatan kepada kami untuk mengadakan ibadah pada pagi hari ini. Kami berterima kasih kepada-Mu ya Allah, karena Engkau telah menyertai kami semua. Jemaat Tuhan di sini, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami, sehingga ibadah pada pagi ini boleh terlaksana dengan baik. Pada kesempatan ini kami haturkan persembahan kami sebagai wujud ungkapan syukur kami atas pemeliharaan Tuhan kepada kami semua. Dalam kehidupan kami sehari-hari, berkati dan sucikanlah persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat menjadikan kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah jemaat Tuhan di sini, dan mampukan setiap kami untuk mempersembahkan apa yang kami miliki, baik itu tenaga, pikiran, dan pelayanan kami terhadap sesama. Apabila di dalam kekurangan, kesalahan, dan dosa-dosa kami, di dalam kami mengumpulkan persembahan ini, kiranya Tuhan mengampuninya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui pengalaman perjumpaan kita dengan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari, mari kita bersama-sama mewartakan berita sukacita kepada setiap orang yang kita jumpai secara langsung maupun tidak langsung. Kidung Jemaat 426 bait 1 dan 3 kita akan pujikan bersama-sama. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap.
kita akhiri ibadah kita dengan sukacita. Biarlah kita senantiasa juga merasakan berkat-berkat Tuhan. Kini terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat beraktivitas di rumah kita masing-masing. Tuhan memberkati.